Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Karena pada saat ini teteh di malam hari ya. Nggak tahu sekarang yang mendengarkan siang sorenya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Al-Asran rahimakumullah. Seperti biasa ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Sehat lahirnya, sehat batinnya, segala situasi kondisi apapun ya. Kita selalu penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan hati kita ini terus berada di dalam kebahagiaan karena penuh rasa syukur kita kepada Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik kakak, baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana ini teh ya, mau langsung saja? Oh iya, ini tuh ya sebelum melanjutkan kakak ya, ini teteh mau promo dulu sebentar. Mohon disimak dulu kakak sebentar ya. Ini teteh kan kakak tahu ya, selama ini teteh berjualan kopi ya bisa dikatakan kopi sehat, kopi lanang jaget, lanang godek sama kopi jimat lanangnya ya. Nah kebetulan sekarang alhamdulillah semakin melengkapi. Teteh juga mengeluarkan produk baru kopi cita rasa. Barangkali ini kakak yang mendengarkan teteh tuh seneng ya sama kopi. Yuk kita beralih kepada kopi yang lebih sehat untuk tubuh kita. Kopinya kenapa? Karena kopi dari Al-Asran mah kopi nate murni kakak ya. Emang teteh gak semua warna hitam itu murni? Tidak. Tidak semua yang warna hitam itu murni kakak ya. Nah kopi alhamdulillah kopi dari Al-Asran tuh kopinya murni. Dan kopi yang baru ini kopi cita rasa ya. Ini kopinya kualitasnya yang premium ya, kemudian ini gilingannya juga yang medium, dan yang paling jelas ini kopinya tanpa bahan kimia sama sekali, dan bahkan untuk pengawet pun teteh itu tidak berani memasukkannya ya. Jadi biar benar-benar aman masuk ke dalam kondisi fisik tubuh kita. Nah kita udah tahu kan manfaat kopi, nanti kakak searching saja di Google, Masya Allah manfaat kopi itu luar biasa sekali. Teteh mengeluarkan produk kopi cita rasa baru namanya Mang Raga. Ingat-ingat kakak siapa namanya teh? Mang Raga. Ada dua pilihan varian rasa, ada yang blend ya, ada yang blend itu gabungan dari Arabica Robusta, yang satu lagi ada yang Arabicanya. Jadi kalau kakak pecinta kopi jangan lupa beli kopi Mang Raga dari teteh ya, dari Al-Asran. Gula arennya pun ada, karena dengan gula aren lebih baik dibanding dengan gula pasir. Nanti kakak bisa didapatkan mau di toko Shopee, di Tok, di TikTok gitu ya, di Lazada, di Tokopedia, atau lewat Wawa admin pun bisa banget ya. Gak apa-apa ya, teteh kali-kali promo dulu. Barangkali kakak mau beli, tertarik ya. Oke. Jadi langsung aja atuh sok teteh sekarang ke pembahasan yang pertama. Baik, ini pertanyaan pertama. Ini sekarang ada namanya ini ya. Pertanyaan yang bertanya ini dari kakak Syamsuddin. Katanya ini pertanyaan dari TikTok nih sama admin teteh. Teteh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya, apa benar katanya wanita yang sedang berhalangan bila potong rambut atau nyisir rambut, kemudian rambutnya ada yang jatuh ke tanah, itu benar katanya tidak boleh katanya. Senang gitu ya, ini kakak Syamsuddin. Baik, begini kakak Syamsuddin. Seseorang yang berada di dalam keadaan junub ya, ini sebetulnya bukan untuk kasus bagi wanita saja ya, untuk laki-laki pun sama yang punya hadas junub, atau misalkan wanita yang haid. Nah baru ini kalau haid wanita, atau misalkan wanita yang bernifas. Ini dianjurkan ya, teteh bilangnya ini adalah dianjurkannya semestinya gitu ya. Itu jangan dulu kalau kita lagi haid atau kita lagi nifas, diusahakan jangan dulu kita itu untuk memotong rambut gitu ya. Kalau bisa jangan dulu untuk memotong kuku seperti itu. Nah kenapa? Karena ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali, ini ada ya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam keterangan itu Imam Ghazali berkata, yaitu lebih baik jangan dulu melakukan hal itu, atau misalkan kita mengeluarkan darah, atau misalkan menghilangkan bagian anggota tubuh yang lainnya. Kenapa? Dan itu hukumnya apa gitu ya? Dan itu hukumnya adalah makruh.
Tapi tidak kok Kak, nggak sampai ke haram, tetapi hanya sebatas tingkatan ke makruh, tidak sampai haram. Karena kata Imam Ghazali nanti gitu ya, di alam akhirat nanti, maka itu semua akan kembali lagi datang kepada kita berada di dalam keadaan berhadas. Nah, itu alasannya gitu. Tapi mungkin ini teteh gimana ya, aku teh sosok perempuan, aku haidnya suka lama, aku haidnya suka sampai 2 minggu. Atau misalkan yang nipas itu kan, yang nipas itu bisa sampai berpuluh-puluh hari kan, kalau nipas itu suka lama ya Mas. Atau gimana teteh, aku ketika masa aku nggak pakai sampo, aku nggak keramas, masa aku nggak nyisir, ya udah keramas aja, nyisir aja, nggak dilarang. Tapi rambut aku tuh suka rontok, itu gimana yang rontok-rontok? Nah ini ya, jadi kita berlaku seperti biasa aja, kita pakai sampo ya. Kalau kuku teteh suka dihindari, ini juga teteh lagi menstruasi udah lama kukunya panjang banget, jadi ya udah kita nyisir rambut aja kan, itu niatnya untuk kesehatan. Yang rontoknya tuh gimana? Nah ini yang kebanyakan kesalahpahaman. Yang rontoknya ya udah nggak apa-apa, nggak perlu kita kumpulkan dan tak perlu kita mandikan. Karena yang diwajibkan perintah itu adalah untuk membasuh dari sisa akhirnya yang harus kita mandikan. Jadi kalau yang sudah terlepas ya udah tak perlu kita mandikan, tak perlu. Itu juga teteh dulu kecil suka seperti itu ya, yang belum paham melihat referensinya suka dikumpulkan. Gak tahu itu teteh juga dengarnya dari siapa, dengar dari mana. Setelah teteh melihat referensinya, oh ternyata seperti itu ya. Itu juga ada ya di dalam kitab apa itu? Di dalam kitab Hasyiyah Syarwani kalau nggak salah, di dalam kitab Hasyiyah Syarwani pun ada yang menjelaskan hal seperti ini. Baik, untuk pertanyaan yang kedua ini dari kakak Fassbender katanya ya. Ini sama masih pertanyaan dari Tok. Teteh, kalau istri mengajak berhubungan duluan tapi suaminya menolak dengan alasannya capek katanya, gimana hukumnya teh? Kagak beras Fassbender. Kayaknya jarang deh ya, Tapi kalau misalkan kasusnya istri yang menolak ajakan suami karena alasan capek, itu teteh udah sering banget ya mendengar itu. Tapi kayaknya teteh tuh jarang banget ada yang mendengar apa itu, suami nolak gitu ajakan istrinya karena dengan alasan capek. Karena rata-rata itu biasanya laki-laki semangat ya, apalagi kalau ini istrinya yang minta duluan. Ini sepertinya yang bertanya udah benar-benar capek. Ya kenapa, maaf ya kakak ini bertanya ya, karena ya kenapa jarang gitu, karena memang kalau kita berbicara akan hubungan biologis gitu ya, karena ini biasanya itu lebih dibutuhkan oleh kaum laki-laki dibandingkan dengan oleh kaum perempuan seperti itu ya, karena memang fitrahnya juga seperti itu. Karena kan nanti berhubungan kepada sistem otaknya laki-laki untuk merefreshkan, untuk lebih menenangkan kan kalau laki-laki. Jadi kalau sudah melakukan itu biasanya laki-laki itu akan lebih hilang dari kepenatannya itu, disalurkannya dengan melakukan hubungan biologis kepada istrinya. Itu memang udah fitrahnya seperti itu. Itu alasan yang pertama gitu, kenapa teteh sampai agak ketawa juga tadi ya. Karena kan kenapa? Karena kan memang laki-laki memang diberikan pertanggungjawaban, harus menafkahi keluarganya, harus melindungi keluarganya seperti itu. Nanti kan yang berhubungan dengan itu sistem saraf otaknya itu seperti itu. Udah tetap perlu membahas itu lebih lanjut. Dan kenapa teteh berbicara seperti itu juga, karena memang kalau kita berbicara akan hubungan ibadah kan itu memang haknya laki-laki. Jadi kalau misalkan suami kita meminta kepada kita, kepada istrinya, ya itu wajar-wajar saja, toh itu memang haknya suami seperti itu. Maka jangan kaget kalau misalkan suami sering minta, ya bagus karena itu memang haknya. Nah yang kakak tanyakan itu, teteh aku berdosa enggak dengan alasan capek ketika istriku menolak? Oke, sekarang kita balikan dulu. Kalau misalkan
seorang istri yang minta duluan dulu ya, biar agak lengkap ini pembahasannya. Teteh, kalau misalkan ada seorang istri yang meminta duluan itu hukumnya gimana? Ya bagus. Kalau misalkan ada istri yang meminta duluan ya itu sangat bagus sekali gitu. Kenapa bagus sekali? Karena teteh ingat itu apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi gitu ya. Jika sosok seorang istri yang meminta duluan kepada suaminya, maka nanti itu sang istri akan mendapatkan fadilah yang begitu luar biasa sekali. Tapi teteh nggak bahas ini lebih dalam ya, akan fadilahnya. Takutnya nanti ngaler ngidul teteh menjawabnya. Tetapi bagaimana nih teh ini untuk hukumnya seorang suami yang sedikit menolak ini teteh bicaranya secara fikih ya kak. Teteh berbicaranya secara fikih. Kalau secara fikih itu hukumnya tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena sebetulnya kewajiban seorang suami memberikan nafkah dengan tanda kutip ibadah biologis ini kewajibannya satu, ulama mengatakan hanya kewajibannya satu kali saja di dalam selama berumah tangga. Masa teh? Ya, itu yang dikatakan oleh ulama. Meskipun ada ulama lain yang mengatakan sangat bijaksana sekali jika seorang suami melongok istrinya, menemui istrinya selama 4 malam sekali. Makanya seperti berpoligami pun itu alasannya kenapa boleh sampai 4, karena begitulah dalam masa kilirnya bertemu dari satu istri, kedua, ketiga, keempat, kasih jarak sekitar 4 malam sekali. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau 2 malam sekali gimana? Ya boleh-boleh aja kalau dua-duanya sama suka. Kalau dua-duanya sama enjoy gitu ya, suami sama istrinya, ya itu madhabnya lah seperti itu. Jadi memang sih di dalam hal ini pun ikhtilafiyah ya, banyak sekali perbedaan pendapat ulamanya. Tapi perasaan teteh pernah menyinggung ya, sengaja membahas ini. Jadi begitu ya kakak yang bertanya, kalau kita bicara fikih untuk seorang suami itu tidak berdosa, berbeda sebaliknya dengan seorang istri. Tetapi kakak itu teteh berbicara hanya sebatas fikih. Tetapi kakak apa ya, kayaknya akan lebih indah gitu ya di dalam rumah tangga. Karena Masya Allah tabarakallah, ketika teteh ingat sekali, ini adalah pelajaran penting bagi teteh pribadi di dalam rumah tangga. Teteh ingat tatkala Siti Khadijah mau menikah dengan baginda Nabi Muhammad SAW, para wanita mendatangi Siti Khadijah, ya Khadijah, sebentar lagi kamu akan bersenang-senang dengan sosok pemuda yang Masya Allah begitu tampannya. Apa yang dikatakan oleh Siti Khadijah? Maka Siti Khadijah berkata kepada wanita-wanita tersebut, yang aku fikirkan bukan itu, tetapi yang aku fikirkan sekarang adalah ketika aku mau menikah, bagaimana aku bisa membahagiakan suami aku nanti. Masya Allah. Ini yang diucapkan oleh Siti Khadijah ini, ya Allah, ketika teteh baca itu, ini kayaknya tamparan keras gitu ya untuk teteh selaku seorang istri pribadi. Jadi ini kalau kita kan terkadang jadi orang itu kan ego ya, kita ingin lebih memikirkan kesenangan hanya untuk diri kita sendiri. Kita itu jarang untuk memperdulikan orang lain, bahkan itu adalah suami kita sendiri. Tetapi Siti Khadijah itu di dalam berumah tangganya selalu berusaha bagaimana cara aku menjadi sosok seorang istri yang selalu bisa membahagiakan suami tercinta aku. Masya Allah, ini sungguh contoh yang sangat luar biasa sekali dan ini sulit seperti itu. Jadi kalau misalkan suami meminta kepada kita, ingin dilayani oleh kita, aduh padahal badan aku ini agak capek, tetapi hati kita berkata, tapi sebetulnya sih gak capek-capek amat. Ya, terkadang seperti itu. Banyak wanita yang menolak ketika diajak oleh suaminya dengan alasan capek lah. Tapi hati kita juga berkata, sebetulnya sih gak capek-capek amat gitu ya. Kayaknya jadi suatu alasan aja kalau ini capek. Toh ketika melakukan ibadah pun itu adalah bukan suatu pekerjaan yang apa gitu ya, misalkan kita kayak nyuci 3 ember 3 baskom besar gitu, padahal kan kita mau bersenang-senang gitu kan dengan suami tercinta kita. Tetapi Masya Allah, namanya juga ibadah ya, terkadang tuh godaannya begitu besar. Banyak kan sekali istri yang menolak dikarenakan capek, padahal capeknya juga gak terlalu capek. Coba kalau kita berpikir seperti Siti Khadijah,
Ya Allah, aku korbankan sedikit rasa capekku ini, aku korbankan sedikit rasa capekku ini karena hatiku sangat ingin sekali membahagiakan suami aku. Sehingga ini sang istri yang solihah melayani sang suaminya meskipun dengan badan sedikit capek, tapi aku korbankan rasa capekku ini. Toh di dalam melakukan ibadah pun bermanja-manja, dimanjakan oleh sang suaminya. Apa sebetulnya kerugiannya di sini? Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika sang istrinya meminta, mungkin sang suaminya sebetulnya aku capek, tetapi capekku ya nggak capek-capek amat juga sebetulnya. Ya, aku sangat ingin membahagiakan istri aku. Aku takut istri aku kecewa. Jadi ya udah aku menyenangkan istri aku aja. Jarang-jarang istri aku minta. Coba kalau misalkan kita di dalam rumah tangga ada komitmen seperti itu, ingin sekali saling memberikan kebaikan yang lebih untuk pasangan kita, mungkin rumah tangga kita itu akan selaras dan terasa lebih indah ya. Dan yang teteh rasakan ini adalah butuh suatu apa ya? Butuh suatu, ya kalau begitulah rumah tangga itu, Masya Allah ya. Godaannya begitu berat sekali. Tetapi setidaknya kalau kita tahu ilmunya, kita ingatkan terus, kita ingatkan terus, kita ingatkan terus hati kita, dan kita belajar berusaha menjadi sosok seorang istri yang lebih baik dan sosok menjadi seorang suami yang lebih baik lagi. Jadi begitu ya kakak yang bertanya, kalau kita bicara fikih ya tidak berdosa, tetapi alangkah lebih bijaksananya kalau kita sedikit dapat meniru seperti kehidupan rumah tangga Rasulullah dan Siti Khadijah. Tapi kalau misalkan dalam kondisi sakit mah itu beda lagi ya ceritanya. Baik, ini untuk pertanyaan yang ketiga, ini ternyata semuanya pertanyaan dari TikTok ya. Dari siapa ini? Ibundanya Raihanal katanya. Kakak, bagaimana hukumnya istri yang merantau selama 2 tahun enggak dinafkahi? Apa pernikahannya syah atau tidak, atau nikah lagi? Setelah pulang tolong katanya dibalas pakai fiti katanya. Siap kakak ibundanya Raihanal. Begini kak, ketika sang suami istri itu terpisah, mungkin sekarang istilahnya apa sih, LDR ya, sekarang istilahnya itu LDR, maka itu hukumnya bisa ditafsir. Kalau misalkan sang suami, misalkan ini ya, kalau misalkan sang suami kita itu pergi dan perginya itu kak nggak ada kabar sama sekali. Atau misalkan kita sebelum berangkatnya itu kita ada kabar dulu, kita misalkan mau pergi ke mana, ya misalkan mau bekerja ke Arab Saudi misalkan, meskipun nggak tahu sebetulnya bekerjanya kemana, katanya ke Arab Saudi misalkan. Nah, sesudah itu misalkan nggak ada kontak sama sekali, ini sang istrinya sudah menunggu, bahkan ini misalkan udah sampai 1 tahun itu nggak ada kabar sama sekali. Ya, harusnya itu kita mencari dulu informasi. Kita cari dulu informasi, cari informasi, tetapi setelah kita mencari informasi, tetap nggak ditemukan, nggak ada. Ternyata suami kita tuh nggak kerja ke Arab Saudi, dicari itu nggak ada yang bernama dengan inisial anu lagi bekerja di Arab Saudi, tidak ada misalkan. Intinya udah nggak ada kabar sama sekali. Nah, kalau misalkan kakak sudah tidak merasa sabar dengan kesendirian kakak ini sebagai sosok seorang istri dan dicari pun tidak tahu di mana ini kabar sang suami aku, maka di sini kakak bisa datang saja kepada KUA gitu kakak. Kakak datang kepada KUA, yaitu dengan caranya apa? Disebutnya dengan fasakh nikah. Seperti itu. Nanti kakak datang aja deh ke KUA menceritakan apa yang sedang kakak terjadi, suamiku tuh gak ada kabar sama sekali, ya udah nanti fasakh nikah. Dan nanti mungkin akan diurus ya. Dan dari pihak KUA mungkin nanti pergi ya ke mana, ke menteri yang berhubungan dengan pertikahan itu ya, ke pengadilan. Nanti akan diurus, nanti kakak akan mempunyai surat kakak sebagai janda. Nah, begitu juga kakak sebaliknya, kalau misalkan sang istrinya yang pergi, kata suaminya ini gak ada kabar sama sekali istri aku, dicari-cari juga nggak ketemu, nggak tahu kemana ini istri aku, udah lama banget, ya udah sang suami itu lebih mudah, lebih simpel ya, cukup ceraikan aja itu istrinya, mengucapkan aku mentalak, aku menceraikan istriku, udah jadi seperti itu.
gitu. Nah, jadi ini kakak yang bertanya tadi, yang bertanya teh gimana? Itu pertanyaannya teh, apakah nanti aku setelah pulang harus nikah lagi? Oh gini. Nah kakak, tetapi jika kakak ketika LDR-nya itu selama 2 tahun masih ada kabar, suka teleponan meskipun hanya sebulan sekali, 2 bulan sekali, tetapi ada kabar gitu, oh tahu suamiku ada, istriku ada gitu, makanya suka teleponan itu masih ada kabar kan, terhubung kan, ya LDR itu kan, ya kalau itu mah ya sah aja kakak nikahnya, ya sah, meskipun kakak itu sudah tidak bertemu 2 tahun, ya nanti ketika ketemu apakah harus nikah lagi? Ya nggak perlu nikah lagi, karena tidak ada sesuatu hal yang dapat merusak akan pernikahan tersebut. Kalau untuk urusan tidak menafkahi, yaitu nanti beda lagi jalur hukumnya. Ya, jadi itu secara simpelnya aja, apakah itu pernikahannya batal atau harus menikah lagi? Ya nggak perlu menikah lagi ya, selama kakak itu masih tetap terus ada kontak berkomunikasi kakak. Oke, yang selanjutnya ini dari Tete 15. Teh mau tanya, kalau suami kita ngucapin aku udah nggak mau lagi sama dia, dan itu diucapkan di depan keluarga, ucapannya itu, apakah itu sudah termasuk jatuh talak? Jawabnya pakai Viti ya teh. Siap kakak Tete 15. Oke kakak, tadi kan mengucapkan apa tadi teh? Aku sudah tidak mau lagi. Aku sudah tidak mau lagi sama kamu. Udah kamu pulang aja ke rumah ibu kamu, aku antarkan ya, misalkan. Atau gimana lagi misalkan teh, kita sudahan saja ya. Misalkan ya, aduh masya Allah tabarakallah kakak. Tete 15 itu di dalam talak itu kan terbagi 2 ya, ada talak kinayah dan juga ada talak sorih. Nah, ucapan kakak itu bisa saja merujung kepada suatu talak atau tidak. Kenapa? Karena yang kakak ucapkan itu termasuk talak kinayah, bukan talak sorih, karena tidak ada kata talaknya, karena tidak ada kata cerainya. Jadi kinayah itu ya nggak jelas seperti itu. Jadi itu termasuknya talak kinayah. Nah, sedangkan kalau di dalam talak kinayah itu bisa dijadikan jatuh talaknya, itu harus sesuai dengan keadaan hatinya. Jika apa tadi teh berbicara apa? Lupa lagi. Aku sudah tidak mau lagi katanya ya. Jika kakak ketika mengucapkan kepada istri kakak, aku sudah tidak mau lagi sama kamu, mau di depan keluarganya, mau tidak di depan keluarganya, mau ada orang, mau tidak ada orang. Jika ketika kakak mengucapkannya itu dalam hati juga berkata, aku bermaksud menceraikan kamu, maka itu talaknya sudah jadi. Talaknya jatuh, syah talaknya. Tetapi ketika kakak mengucapkan aku sudah tidak mau lagi sama kamu, tapi nggak ada maksud di dalam hati aku tuh ingin menceraikan istri aku gitu, itu spontanitas saja aku ucapkan karena aku udah saking keselnya gitu, lagi ada permasalahan, aku ucapkan itu di depan istri aku dan juga di depan orang lain, katanya tadi di depan keluarganya, tapi di dalam maksud hati nggak bermaksud ingin menceraikan istri aku, maka itu tidak jadi talaknya. Tetapi meskipun itu tidak jadi talaknya, jika kakak tidak bermaksud, kalau bisa dihindarilah kata-kata yang dapat merujung kepada suatu perceraian atau talak itu. Kalau bisa segimana jauhnya kita marah, segimana emosinya, kalau bisa tetap harus kontrol ya. Dan apalagi segimananya cocok di dalam rumah tangga, kalau bisa bagi seorang istri jangan sampai merajuk kepada sang suaminya dengan mengucapkan kata talak, ceraikan saja aku, ceraikan saja. Itu bagi seorang istri harus benar-benar sangat dihindari. Ketika marah gitu pada suami, kan suka ada ya konflik dalam rumah tangga, itu yang harus benar-benar dihindari oleh seorang istri. Tidak boleh nantang gitu sama suaminya, udah ceraikan aja aku mas, ceraikan aku aja. Itu bahaya. Ketika sang suaminya dalam keadaan emosi tidak kontrol, ketika sang istrinya berbicara, udah aku ceraikan aja mas, kata suaminya bilang ya udah kita rumah tangganya sampai di sini aja, sekarang juga aku ceraikan kamu. Gak kontrol itu suaminya, itu bisa saja jatuh talaknya.
Meskipun di dalam keadaan emosi, memang itu nanti ada pembahasannya lagi yang lebih jauh ya dalam emosi. Karena di dalam emosi pun itu kan nanti terbagi menjadi tiga pandangan. Emosinya tuh kayak gimana gitu. Ada emosi yang bisa menjatuhkan talak dan ada emosi yang tidak sampai menjatuhkan talak. Ini harus dikaji lagi lebih dalam. Seperti itu. Nah, begitu juga apalagi bagi seorang suami, jangan sampai ketika ada permasalahan dengan sang istri membawa itu haram deh, udah kayak teteh udah haram deh kayaknya. Bukan haram, maksudnya harus sangat dihindari sekali dengan kata talak itu, karena kalau udah jadi talaknya ya nanti kan kita nyesel ya. Jadi kalau misalkan ada sang istri udah saking marahnya kata sang istrinya, udah aku ceraikan aja aku. Kalau bisa langsung sang suaminya keluar dari rumah. Ya, keluar saja. Kalau istri udah bicara seperti itu, lebih baik itu sang suami jangan menghadapi lagi istrinya, lebih baik keluar pintu, keluar dari rumah, pergi kemana saja. Karena kalau misalkan dilayani istrinya, bahaya. Takutnya nanti suaminya yang gak kontrol. Udah, suami lebih baik keluar saja dari rumah untuk menenangkan diri ya. Jadi begitu ya kakak Tetek 15, mudah-mudahan ini bisa difahami. Baik, ini untuk selanjutnya ada pertanyaan dari kakak Didin Rojudin 263. Katanya mohon izin Teteh, kalau habis hubungan suami istri ketika mau sholat subuh belum mandi, gimana hukumnya? Tolong penjelasannya. Kak Didin. Ya haram lah Kak. Ya haram Kak, itu udah jelas dong hukumnya, itu haram. Masa kan kita mau sholat subuh, masa kita gak mandi dulu? Kak Didin ya, itu yang gak syah dong Kak. Nanti kita sholatnya gak syah. Kenapa Teteh yang gak syah ya? Karena kan salah satu syaratnya syah sholat itu ya, kalau kita misalkan lihat dalam referensi kitab Safinah ya, dalam matanya kan itu ada 10 Kak syarat sahnya kita melakukan sholat. Di antaranya itu adalah harus bersih, harus suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Ini kakak gak suci dari hadas kecil dan juga hadas besarnya, ya jelas kakak itu tidak syah salatnya. Bahkan jika kakak melakukan salat subuh sebelum kakak melakukan mandi, bahkan itu hukumnya bisa haram. Bisa haram, iya, itu bahkan hukumnya bisa haram. Kalau kita melakukan hal itu bisa haram kita sholat belum mandi besar, kecuali kalau lupa. Kalau lupa ya nanti ketika ingat tinggal kita mandi dan kita sholat kembali di qadha. Ya kalau sengaja itu haram. Kenapa haram? Karena di dalam kitab Safinah pun ada diharamkan bagi orang yang berjunub itu ada 6 hal yang tidak boleh kita lakukan. Apa? Yang pertama itu as-sholat. Yang pertama itu kakak sholat. Yang pertama itu adalah sholat. Yang keduanya tawaf, apalagi membaca Quran ya, wamasul mushafi wa hamluhu, membawa Al-Quran gitu ya, atau misalkan membaca Al-Quran, wa qiraatul Qur'ani, membaca Al-Quran. Dan yang terakhirnya kita tidak boleh diam fil masjidi, berada di dalam masjid. Nah itu adalah 6 hal yang diharamkan bagi orang yang mempunyai hadas janabah ya. Udah, masa kakak gak mandi dulu? Mandi dulu. Tapi Teteh aku takut kesiangan, ini udah gak jam 5:30 udah mulai mau kesiang. Ya nggak apa-apa, mandi aja dulu. Kalau misalkan nanti kita ketika udah beres mandi, ketika ternyata udah semakin terang, udah habis itu waktu subuhnya, ya udah kita niatnya qadha saja ya. Begitu kakak Didin ya. Oke, ini satu lagi pertanyaan yang terakhir dari kakak Haryati. Teteh, kalau aku pas berhubungan dengan suami ya, ada rasa benci. Ingat yang dulu, aku pernah dihianati Teh. Berdosakah aku Teh? Masya Allah. Ini pertanyaan dari seorang wanita, namanya dari kakak Haryati ya. Baik, begini kakak Haryati. Dalam hidup itu adalah darul balai. Hidup itu ya memang darul balai, tempatnya ujian. Apalagi kita yang sudah melakukan rumah tangga, ujiannya itu akan semakin besar Allah berikan kepada kita. Kenapa akan semakin besar? Karena Masya Allah tabarakallah, jika kita menikah maka separuh agama kita akan sempurna. Berarti ini menunjukkan nanti separuh agama sempurna, ya maka harus sesuai dengan ya, pahalanya semakin besar, ya rintangannya pun harus semakin besar, sesuai dengan pahala apa yang akan kita dapat. Makanya
Siapa sih di dalam rumah tangga yang tidak pernah cocok? Siapa di dalam rumah tangga yang selalu sama pendapat? Tidak, pasti akan ada perbedaan pendapat. Dengan hal yang sedikit perbedaan pendapat aja, kalau hatinya kita tidak dingin, itu bisa mengakibatkan suatu percekcokan ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ada suatu masalah dikarenakan ujian tersebut kan, tidak sedikit akhirnya kita berujung melakukan suatu kesalahan. Karena kita mendapati suatu masalah, terkadang kita berujung melakukan suatu kesalahan. Kemudian hati kita jengkel. Wajar tidak? Wajar. Kenapa wajar? Karena begitulah. Hati manusia itu tidak pernah tetap. Hati manusia itu mudah sekali berubah. Yang paling yang mudah sekali berubah itu adalah hati. Bahkan hati dalam 1 detik aja bisa 40 kali rubahan hati kita itu. Makanya Allah memberikan doa kepada kita, ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, ketika kakak mendapatkan permasalahan itu, mungkin saja kakak Haryati itu berada hatinya dalam kondisi lemah keimanan kita, sehingga berbekas rasa kejengkelannya itu di dalam hati kita. Mungkin saja, mungkin karena kondisi hati atau keimanan kita itu sedang lemah. Lantas yang kakak Haryati tanyakan, atau gimana teh ketika aku ibadah tuh masih ada sedikit menyimpan rasa mangkal jengkel dalam hati? Begini kakak Haryati ya, apakah aku berdosa katanya ya, yang ditanyakan kakak Haryati. Begini kak Haryati, teteh ingat ya akan suatu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, innallaha tajawaza an ummati man haddasat bihi anfusaha ma lam ta'mal au tatakallam. Jadi kalau misalkan sungguh Allah itu telah memaafkan bisikan hati yang berada di dalam umatku selama itu belum dilakukan atau itu belum diucapkan oleh umatku. Jadi begitu kakak, insya Allah. Tetapi meskipun kakak sudah mendengar hadis ini, bukan berarti kakak itu mendiamkan rasa jengkel itu terus-menerus berada di dalam hati kita. Karena kalau kakak tidak berikhtiar untuk berubah, kakak tidak berusaha untuk berubah, karena kalau kakak mendiamkan terus rasa jengkel itu berada di dalam hati kita, teteh khawatir. Khawatir rasa jengkel itu nanti membekas ke dalam hati, nanti berubah menjadi termasuk salah satu penyakit hati kita. Itu yang bahayanya. Ketika sudah merasuk ke dalam penyakit hati kita, itu nanti biasanya akan melakukan keburukan-keburukan yang lain. Karena ditanam rasa jengkelnya itu, suatu saat takutnya nanti kakak khawatir mengeluarkan ucapan-ucapan kejengkelannya itu kakak lontarkan lagi di depan suami kakak. Masih belum puas dengan ucapan, bisa saja nanti kakak lakukan dengan suatu perbuatan-perbuatan melampiaskan rasa kejengkelannya itu di depan suami kita. Akhirnya nanti bagaimana? Akhirnya nanti kakak cekcok lagi, berantem lagi, semakin mengurangi harmonis ya dalam rumah tangganya. Ayo, emang kakak mau mengharapkan yang lebih dari suatu keberanteman ini? Kan kita nggak mau, kan kita pengennya lebih harmonis. Nah, yang kedua, yang lebih rugi itu siapa? Yang lebih rugi itu kakak. Kalau kakak berpikir pandangan kacamata kakak yang berdosa atau yang salah itu adalah suami kakak, ini menurut kacamata kakak ya, karena teteh tidak tahu, sebetulnya kita harus berbijaksana gitu ya. Ini kalau misalkan menurut pandangan kakak semata-mata yang salah atau yang berdosanya itu adalah suami kita, ya untuk suami itu bisa saja kalau sang suaminya itu sudah benar-benar bertaubat kepada Allah, jika itu adalah yang seperti kakak kata adalah suatu dosa, ya Allah aku telah melakukan kesalahan, aku berdosa ya Allah. Kalau suami kita bisa bertobat kepada Allah, tidak sulit bagi Allah untuk memaafkan suami kita. Kemudian suami kita itu juga sudah meminta maaf kepada kita sebagai selaku istri jika pernah melukai hati istrinya, meminta maaf kepada istrinya. Dan kita sudah berucap kepada suami kita, iya aku maafkan kamu.
Bagi sang suami udah beres. Bagi sang suami udah beres, udah bablas itu hatinya karena sudah meminta maaf kepada Allah dan kepada kita selaku istrinya. Tapi kita kan tadi udah memaafkan suami kita, tapi kita masih tetap aja menyimpan rasa jengkelnya itu. Yang rugi siapa? Yang rugi ya kita. Ya karena kenapa rugi? Yang pertama itu bisa merusak hati kita, menjadi hati kita buruk. Yang keduanya, kalau kita terus jengkel, kita terus difikirkan permasalahan itu, khawatirnya teteh berpikir khawatirnya nanti kakak sedikit stres, nanti kakak sedikit depresi. Stres depresi itu bisa mengakibatkan ke segala berbagai penyakit yang berada di dalam tubuh kita. Ya, kan kakak gak mau mengharapkan kita sakit, pengennya kita sehat. Stres depresi itu bisa mengakibatkan ke berbagai penyakit. Dari awal mulanya itu bisa aja karena kakak terus berfokus pikiran itu. Jadi meskipun seperti itu kakak, lebih baik kita belajar sedikit-sedikit lebih menenangkan hati kita. Ya, berusaha sedikit-sedikit memaafkan kesalahan-kesalahan apa yang pernah dilakukan oleh suami kita. Namanya juga manusia. Apakah ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa? Semua manusia pernah berbuat dosa kecuali para rasul, ya, karena rasul itu, para nabi itu dimaksum oleh Allah, ya. Bahkan para waliullah pun tidak mustahil untuk melakukan dosa. Sudah, maafkan saja. Toh kita juga sama sebagai sosok seorang istri, mungkin kita juga sering melakukan kesalahan yang kita lakukan kepada suami kita, ya. Kita saling memaafkan, mungkin itu akan lebih baik dan lebih indah. Jika kesalahannya itu udah fatal banget dan kakak tidak mau lagi bersatu, ya udah. Kalau tidak mau bersatu, ya makanya itu kan kakak mau bergaul lagi dengan istri, berarti kakak sudah memaafkan, ya. Jadi begitu ya kakak Haryati, yuk kita berusaha belajar hati lebih baik dan lebih tenang. Ya baik, mungkin ya, Masya Allah, kayaknya teteh segini dulu dari pembahasan yang bertanya ya, sempat teteh jawab ya. Sekali lagi tadi kakak yang mau beli kopinya nanti kakak bisa beli di toko TikTok, Shopee, Lazada atau Tokopedia, dan juga di WhatsAppnya. Nanti kakak cukup menghubungi saja ke Wawa Teteh atau nama itu semuanya Al Asran ya. Mau IG Al Asran, mau Facebook Al Asran. Oh iya, ini juga ada satu info ya. Banyak yang bilang sama teteh itu sana di Facebook mani banyak video teteh berjualan ini, berjualan itu, berjualan ini. Tidak. Itu semua yang di Facebook itu semua adalah video-video yang sengaja mencuri viti-viti teteh ya. Teteh itu tidak menjual produk apapun. Yang teteh jual itu hanya satu, yaitu namanya produk kopi Al Asran, Lanang Jagat, Lanang Godek, Cimat Lanang, Gula Aren. Sekarang produk baru yaitu Mangraga ya. Oke kakak, insya Allah kapan-kapan kita berjumpa kembali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.